Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruh Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Yaqulu rabbuna jalla sha'nuhu A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani dan akhwat, kaum muslimin dan muslimat, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Walhamdulillah, di malam hari ini atas hidayah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala kita bisa bertemu kembali di tempat yang mulia ini untuk melanjutkan kajian kita yang kita masih di bab kerasnya ancaman atau hukuman bagi orang yang memerintahkan kepada yang ma'ruf dan melarang dari yang mungkar, namun ucapannya itu menyelisihi perbuatannya. Salawat dan salam kepada Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik. Ikhwani, sekedar mengingatkan kaum muslimin dan muslimat, sekedar mengingatkan kembali kita semua bahwasanya menuntut ilmu itu, ilmu syar'i maksud saya, adalah kewajiban setiap muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang hasan, "Talabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslim." Menuntut ilmu kewajiban atas setiap muslim. Dan cara yang paling mudah untuk sampai ke jalan Allah, atau cara yang termudah untuk sampai ke surga Allah Subhanahu wa taala, itu dengan ilmu, dengan menuntut ilmu. Sebagaimana sabda Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang meniti satu jalan dalam rangka menuntut ilmu, Allah mudahkan bagi dia jalan menuju surga. Sebagaimana juga tanda kebaikan seorang muslim itu adalah Allah pahamkan dia dalam urusan agamanya. Sebagaimana sabda Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuk dirinya, untuk seseorang, maka Allah akan pahamkan dia dalam urusan agamanya. Maka apabila pada diri kita itu ada rasa kecintaan untuk menghadiri majelis ilmu, ada rasa kecintaan atau semangat untuk menuntut ilmu, maka itu tanda Allah telah menginginkan kebaikan kepada kita. Itu saja dia. Maka lihat kepada diri kita, kepada hati kita, apakah dalam rangka apakah kita ini cinta kepada ilmu, kepada majelis ilmu atau tidak. Maka apabila ada kecondongan ke arah sana, semangat dalam menuntut ilmu, meluangkan waktu ke arah sana, maka ini adalah salah satu tanda Allah telah menginginkan kebaikan kepada kita. Kita masuk hadisnya, ayat sudah kita ambil dari kebetulan hadisnya cuma satu, ya, dari Abi Zaid Usamah ibnu Harithah radhiyallahu anhu
Qala sami'tu Rasulullah SAW yaqul, Rasulullah SAW bersabda, yu'ta birrajuli yawmal qiyamah fayulqa finnar. Yu'ta birrajuli yawmal qiyamah fayulqa finnar. Didatangkan seseorang pada hari kiamat kemudian dilemparkan ke neraka. Fatandaliku aqtabu batnihi, maka terburai ususnya, isi perutnya. Fayaduru biha kama yadurul himaru firraha, lalu dia berputar-putar dengan ususnya itu tadi, dia yang terburai berputar-putar bagaikan seekor keledai yang berputar di penggilingan. Ya, ini kan menjadi pertanyaan, kenapa seperti dilemparkan kepada neraka, keluar isi perutnya itu. Fayajtami' ilaihi ahlun nar fayaquluna ya fulan malaka. Penghuni neraka itu kan heran, ini bukan enggak sepantasnya dia masuk neraka, kan begitu. Maka dikatakan berkumpullah penduduk neraka itu. Mereka berkata, wahai fulan, ada apa denganmu? Kenapa engkau di sini? Alam takun ta'muruna bil ma'rufi wa tanha 'anil munkar? Alam takun ta'muru bil ma'rufi wa tanha 'anil munkar? Bukankah engkau telah memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari kemungkaran? Persaksian penghuni neraka. Fayaqulu bala, betul, dia mengatakan betul. Ya, ingat ya kawan, yakni surga dan neraka di dalamnya itu, karena di akhirat nanti akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kematian itu disembelih. Kalau fakta di dunia seperti itu, meninggal ini mana ada sempat lagi berdiskusi. Kenapa engkau begini? Misalnya ada orang keluar ususnya sekarang kemudian cerita-cerita dia, enggak mungkin itu. Ya. Sehingga kematian itu disembelih, didatangkan antara surga dan neraka. Maka Allah mengatakan, wahai penghuni surga, di dalam segalanya tidak ada kematian. Wahai penghuni neraka, di dalam selamanya tidak ada kematian. Ya. Sedangkan faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Kebahagiaan atau kesuksesan tertinggi itu adalah apabila dijauhkan dari neraka dan dimasukkan kepada surga, sungguh dia telah beruntung. Itulah kebebasan, itulah kesuksesan yang tertinggi, itulah kesuksesan yang hakiki, yang sebenarnya. Bukan sukses kita punya bisnis, cabang ini, cabang itu, punya rumah kontrakan sekian, punya jabatan ini, jabatan itu, punya tanah luas. Bukan itu, enggak. Makanya tadi saya sebutkan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuk dirinya, untuk seseorang, Allah pahamkan dia dalam urusan agamanya. Makanya banyak orang yang pakar, profesor, doktor dalam urusan dunia, orang yang paling jahil dalam urusan agamanya. Sedikit pun hartanya tidak akan membantunya di akhirat. Hari tidak bermanfaat harta dan anak keturunan. Untuk itu kita kemari. Untuk itu kita menuntut ilmu. Untuk itu kita luangkan waktu kita untuk satu kesuksesan yang abadi. Kalau kita keluar dari sini, kita akan, sebagaimana yang saya sebutkan, kita akan kembali terprovokasi. Bisa jadi terpengaruh dengan berbagai macam versi Islam. Sehingga saya nasihatkan, kajian kan tidak satu di tempat ini atau di mana pun kan banyak kajian antum bisa hadir. Maka seandainya kajian-kajian tersebut itu antum ulang baca. Misalnya kita di Riyadhus Shalihin, antum punya catatan, baca. Kemudian ada Ustaz Nuruddin punya sirah Nabawiyah, mungkin dia akan keluarkan fikih sirah, apa yang bisa diambil pelajaran dari itu. Antum punya catatan, mungkin di asatizah yang lain begitu. Itu saja antum luangkan waktu untuk baca 10 menit saja. Saya tidak katakan
2 jam, 4 jam. Atau Ustazuna Yazid Jawas mengatakan 2 jam. Kalau para masyayikh kita mengatakan 4 jam per hari. Para penuntut ilmu itu minimal meluangkan waktu 4 jam sehari membaca. Enggak usah seperti itu. Mungkin saya hanya 10 detik saja, 10 menit saja, 10 menit ini, 10 menit ini, 10 menit. Udah selesai. Faedah yang sangat luar biasa. Ya, ini diskusi. Bukan ada kematian lagi di sana. Ya, barang siapa yang masuk neraka apabila akidahnya tidak duduk, akidah sahihah, itu tidak sama dengan akidah Rasulullah, dia akan abadi di dalamnya. Rugi sekali. Dan dahulu kita sudah pernah bahas masih di sini, yakni kitab ini di tempat yang mana tidak diberikan uzur bagi orang yang sudah sampai usia 60 tahun dia nggak ngerti agamanya. Panjang lebar usianya, sehat lagi, nggak ngerti agamanya, musibah itu. Musibah. Ya. Ya, aku memerintahkan kepada yang ma'ruf, mencegah dari kemungkaran. Lalu dia mengatakan, wala atihi, aku perintahkan kepada yang ma'ruf, tetapi aku tidak datang, tidak kerjakan. Salat, ayo salat. Atau sebagaimana bagi anda yang muslim, katanya kan, bagi anda yang muslim tidak telah tiba waktunya salat, maka silahkanlah salat. Dia muslim, dia hanya ngomong, dia muslim. Memang dia nggak muslim rupanya, makanya sekarang siapa yang muslim silahkan dia sholat, dia nggak muslim rupanya. Jadi dia muslim. Saya menyaksikan seperti ini. Ya, kemudian aku mencegah dari kemungkaran, namun aku malah mendatangi. Dia cegah manusia dari kemungkaran, kemudian dia malah mendatangi. Syahwat main, apalagi kena syubhat dan lain sebagainya. Ya. Penjelasannya, yu'ta bi rajul yaumil qiyamah. Malaikat datang, malaikat ya, membawa orang ini. Kemudian dilemparkan ke neraka. La yudkhilha birrifq. Jadi tidak dimasukkan ke neraka itu dengan lembut, santun, enggak dicampakkan bahasa kita. Dicampakkan. Dihinakan dia. Maka akibat dari itu keluarlah isi perutnya, dicampakkan ke neraka itu keluar isi perutnya. Ya, kemudian isi perutnya, ususnya itulah berputar dia, bagaikan seekor himar menghinakannya, keledai, dia berputar di atas penggilingan. Penggilingan itu model dahulu itu 2 lapis seperti ini. Ada lubang di tengah ya untuk memasukkan biji-bijian. Kemudian ada kayunya di ujung, di situ ikatkan tali, ya. Disitulah tarik himar atau keledai itu sehingga nanti ini jadi tepung atau keluar bijinya. Seperti itu diibaratkan. Ya. Keledai itu di dunia Arab, himar itu adalah hewan yang sangat bodoh. Himar. Ya bodoh lah dikatakan dia mengajari orang kebaikan kemudian dia tidak laksanakan. Dia mencegah dari keburukan dia laksanakan. Bodoh lah itu. Dia berarti nggak yakin dengan apa yang dia sampaikan. Ya. Kemudian penghuni neraka berkumpul. Apa yang terjadi dengan kenapa kau di sini? Mereka heran. Jadi penampilan ulama, penampilan ustaz, penampilan penuntut ilmu. Maka ingat ikhwani, dua kisah yang pernah saya sampaikan dahulu, dua-duanya kan hadis ya. Riwayatkan Bukhari, satunya Abu Daud, tentang terbunuhnya seorang ahli ibadah yang bukan ahli ilmu.
kisah pembunuhan 100 jiwa. Anda tahu keadaan pembunuhan 100 jiwa? Seseorang yang telah membunuh 99 jiwa dan dia ingin taubat. Dia tanya kepada masyarakat, saya ingin taubat. Saya melakukan seperti ini. Adakah orang yang bisa menunjukiku kepada kebaikan? Oh ada kata masyarakat. Nanti kita tarik ke tahun 2024. Oh ada. Siapa? Pergi ke sana. Di sana ada seorang alim. Penampilannya aja berarti. Nah, pergilah dia. Ya. Lalu bertemu, ya Syekh, ya Ustadz bahasa sekarang. Aku ingin taubat. Aku telah membunuh 99 jiwa. Hal ingin taubat. Ada nggak taubat untuk ini? Besar kali dosamu, mana ada taubat kayak gitu? Enak kali kok taubat kita aja. Udah kau bunuh 99. Bahasa Medan. La taubat ta'ala. Gak ada taubat untukmu. Besar kali dosamu. Padahal Allah mengampuni seluruh dosa, hatta kesyirikan. Apa yang dilakukan? Dibunuh. Genap 100. Karena kalau bukan tadi masyarakat gagal memetakan siapa ulama, itu orang bodoh ini gak mati. Dia akan mati karena dua. Yang pertama berfatwa tanpa ilmu, dan ini banyak di negeri kita ini. Kemudian masyarakat pun gagal memetakan siapa ulama, sehingga mempermudah proses yang mau tobat ini tadi ketemu sama si ahli ibadah. Ada dua-duanya di sini. Tarik ke tahun 2024, dua-duanya ada. Masyarakat kita gagal memetakan siapa ahli ilmu. Asal berpenampilan sorban, lipat-lipat di sini, bawa lagi tasbih segala macam, bawa lagi buku sedikit, udah ulama lah itu. Yang pandai ngomong di podium-podium, yang menghasut orang di jalan-jalan, ulama lah itu. Yang bergelar profesor doktor, yang asal memiliki gelar sarjana, udah ahli ilmu lah itu di masyarakat kita. Gagal. Akhirnya dia pun memaksakan diri jadi ustaz. Udah keburu diustadkan, itu maksudnya. Udah keburu diustadkan. Kita berfatwa tanpa itu. Ini pun begitu. Dilihat dari penampilanmu, engkau berkata seperti seakan-akan tak layak engkau masuk neraka ini. Kenapa pula engkau di sini? Aku memerintahkan yang ma'ruf tapi aku tidak kerjakan. Aku mencegah dari yang mungkar tapi aku kerjakan. Ini kan menyelisihi, dahulu sudah kita tutup menyelisihi metode para rasul. Yang seperti ini saja dilemparkan ke neraka, konon lagi yang didakwahkannya berdusta atas nama Allah. Kedustaan terbesar itu, ikhwan dan akhwat, berdusta atas nama Allah. Ini ajaran Islam ternyata bukan. Bidah. Alangkah banyaknya di negeri kita ini menyandarkan sesuatu kepada Islam, Islam berlepas diri dari itu. Kemudian ini didakwahkan kepada masyarakat. Iya. Maka yang wajib atas setiap individu an yabda bi nafsihi. Dia mulai dari dirinya. Faya'muruha bil ma'ruf wa yanhaha 'anil munkar. Dia perintahkan diri dia kepada yang ma'ruf, dia cegah diri dia yang munkar. Li'anna a'dhaman nas haqqan 'alaik ba'da Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena manusia yang paling besar haknya atas dirimu atau atas diri kita, ya diri kita sendiri. Tentunya setelah Rasulullah SAW. Ya. Lalu bagaimana kita memerintahkan diri kita kepada yang ma'ruf dan mencegah diri kita dari yang mungkar kalau kita nggak tahu ilmunya? Nggak mungkin itu.
Di hadis ini bisa kita lihat bagaimana kerasnya ancaman bagi orang yang memerintahkan kepada yang ma'ruf tidak dia kerjakan. Ma'ruf ya. Berarti di sini hadis ini ma'ruf. Dia memang memerintahkan manusia kepada ajaran Islam, bukan bid'ah. Dia tidak memerintahkan manusia buat bid'ah dan tidak melarang manusia atau tidak dan mereka mencegah manusia, dia mencegah manusia dari kemungkaran ketinggian dan kesyirikan. Dia mengajarkan Islam, benar, dia mengajarkan Islam. Tetapi tatkala ucapannya menyelisih perbuatannya dia masuk neraka. Bagaimana pula dengan orang yang mengajarkan kepada manusia tidak ada kaitannya dengan Islam, kemudian mengatakan ini ajaran Islam? Alangkah mulianya ilmu. Dan berhati-hati untuk mengambil ilmu atau mendengarkan setiap orang yang berbicara atas nama Islam. Sebagaimana saya sampaikan di sebagian tempat, keadaan kita memang seperti ini. Setiap orang berbicara atas nama Islam. Cuma kalau memang seperti itu keadaannya, kita kembali ada kita yang harus memiliki keilmuan untuk memetakan bahwasanya yang disampaikannya ini Islam, yang dia sampaikan ini bukan Islam begitu. Kalau tidak, masyarakat tidak memiliki alat filter ke arah sana. Makanya di mana muncul kebodohan, disitulah muncul bid'ah, disitulah muncul kesyirikan dan lain sebagainya. Kembali kepada kita, kalau kita ikhwani dan akhwat tidak memiliki ilmu yang memfilter perkataan manusia, kenalah kita. Bab berikutnya yang ke-25, bab yang sangat penting. Al-amru bi ada'il amanah, perintah menunaikan amanah. Kaitannya dengan bab berikutnya, bab ini tadi. Ini. Kenapa bab ini, bab menunaikan amanah, setelah bab amar ma'ruf? Ini ada analisisnya. Siapa saja yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, mengingatkan para pemilik jabatan atau masyarakat, nanti tertinggi, amanah tertinggi adalah kita memberikan hak Allah, pasti gak disukai orang. Kita ingatkan manusia, ingat, karena nanti amanah tertinggi itu ikhwan, amanah ya. Kita makhluk nih, makhluk. Apa amanah tertinggi? Apa amanah kita? Amanah kita ini adalah agar kita itu menyembah Allah, mentauhidkan Allah. Datang orang yang memerintahkan seseorang melakukan tauhid, menjauhi kesyirikan, dia enggak senang. Maka diingatkan dalam masalah ini, setiap orang yang memiliki amanah, dan kita semua adalah memiliki amanah terhadap Rabbul Alamin, agar apabila kita diberikan nasihat, kita gak sakit hati. Ya, kita gak sakit hati. Qala Allah Ta'ala, Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha, dalam surat An-Nisa. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menunaikan seluruh amanah kepada pemiliknya. Ini ada analisis bahasa dari sisi balaghah. Karena ayatnya berbunyi innallaha ya'murukum, sesungguhnya Allah memerintahkan kalian. Bisa saja di ayat yang lain inni amurukum, bisa saja Allah mengatakan aku perintahkan kalian, bisa jadi. Tetapi kenapa menggunakan bahasa sesungguhnya Allah memerintahkan kalian? Kalau tidak, Allah kan bisa mengucapkan aku perintahkan kalian, selesai. Nanti kita lihat.
Apa itu amanah? Amanah itu satu kata yang dipergunakan untuk makna yang banyak. Di antaranya apa yang Allah percayakan atau amanahkan kepada hambanya berupa ibadat-ibadat yang Allah bebankan kepada seorang hamba, kepada hamba. Maka ibadah adalah amanah yang Allah percayakan kepada hambanya. Ibadah Allah kan diibadahi adalah hak manusia yang paling besar, haknya ya adalah jiwa kita. Kita duluan gitu maksudnya. Kita dulu ini, kita perbaiki dulu diri kita. Jangan nanti kita berbicara masalah si fulan korupsi, si fulan giliran dia di situ dia korupsi. Kita dulu kita perbaiki. Si fulan gak layak dari pemimpin. Kayaknya saya yang lebih penting, saya begitu. Pemimpin instansi usaha negara, yang kecil-kecil. Giliran dia di situ dia lebih bobrok lagi. Ini amanah untuk kita. Banyak yang tak sampai amanah itu, titipan di antaranya. Begitu juga harta yang lain yang berada di tangan manusia, baik untuk kebaikan dirinya atau kebaikan dirinya dan kebaikan pemilik. Nanti kita lihat contoh. Wadzalika anna amanah allati biyadil insan, karena amanah yang ada di tangan manusia bisa jadi untuk kebaikan si pemilik atau kebaikan orang yang amanah itu berada di tangannya, atau kebaikan untuk orang yang amanah itu ada di tangannya ataupun si pemilik amanah, dua-duanya di situ. Seperti nanti misalnya sewa-nyewa. Yang pertama, al-wadi'ah, titipan. Yaitu engkau letakkan sesuatu pada seseorang. Engkau katakan misalnya, ini jamku, ya aku titipkan samamu ya, tolong dijaga. Ini hartaku, oh ini benda, jangan titip dulu ya, titip. Ini untuk kita ya, untuk kita. Kalau tidak perparkiran, itu giliran mau bayar saja dia muncul itu, hilang kereta kita nggak akan diperhatikan itu, nggak ada amanah. Mana ada amanah itu? Giliran mau pergi saja kita ada minta datang dia muncul. Nah, ini untuk kita, maksud kita belajar ini untuk kita. Maka jangan coba-coba sosok membantu parkir. Nambahi kerjaan namanya. Atau ini uangku, ya, tolong engkau jaga, aku titip dulu. Sudah? Ini ya atau selainnya ya. Fahadi wadidah muwadda fiha baqiyat indahu li maslahati maliki. Titipan ini senantiasa berada di tangan orang yang dititipi untuk kebaikan si pemilik asli. Aku titipkan kau ya, nanti titipkan ini ya. Ya. Nanti balikkan kan begitu. Ya, berarti bukan kebaikan dia, tetapi kebaikan si pemilik barang. Dia nitip. Zaman sekarang ini yang cukup berat, tetapi mau tidak mau kita lakukan dalam rangka bab sebelumnya, amar ma'ruf nahi munkar. Orang tua nitip ke sekolah. Pak, ini anakku ya. Nah, gitu dia. Itu praktik modern untuk maslahat, ya bisa jadi kita katakan maslahat bersama, bisa jadi maslahat si orang tua, si pemilik.
Maka perlu kita membahas-bahas bab ini. Wa ammal lati li maslahati man hiya bi yadihi, adapun kebaikan amanah yang untuk maslahat dirinya, titipan itu atau benda itu berada pada untuk kemaslahatan dia, benda itu berada di tangannya untuk kebaikan dia, bukan kebaikan orang lain. Itu seperti pinjaman al-ariyah. Seseorang memberikan engkau sesuatu, dipinjamkan kepadamu. Mungkin barang ini, mungkin mobil. Sekarang mobil rental nggak pulang mobilnya, atau dipreteli, bannya hilang, itu ditukar. Hati-hati nih, ya. Godaan banyak, kebutuhan banyak, terdesak. Diuji kita dengan bab ini. Ya. Ini tetap berada di tangannya untuk kepentingan dirinya, titipan. Adapun maslahat pemilik, kebaikan pemilik dan orang yang dititipi itu seperti apa? Sewa menyewa. Ya. Dan ini untuk keduanya. Sewa menyewa. Kita sewa rumah, kita di situ, dan si pemilik dapat sewa. Tapi kan kita harus jaga rumahnya, ya. Bisa juga tadi mobil kita dapat pulang kampung misalnya, ya. Sekarang kan ada banyak sekali rental. Itu untuk maslahat dua-dua. Si pemilik dapat manfaat, kemudian kita pun dapat manfaat, dapat kebaikan di situ. Tetapi kan amanah itu kita jaga punya dia, bukan dikabulkan preteli dan segala macam. Ya, ini namanya contoh diantaranya amanah. Di antara amanah juga adalah, masuk ke berikutnya adalah amanah jabatan. Dan yang paling besar tanggung jawab amanah jabatan publik dan amanah yang berupa jabatan khusus. Pemimpin, ya, wa misal ar-ra'is ala fid daulah, pemimpin tertinggi di negeri ini. Aminun alal ummah kulliha. Dia adalah orang yang dipercaya, yang diamanati untuk seluruh masyarakat, untuk kebaikan agama dan akhirat masyarakat, dunia dan akhirat masyarakat. Oleh karena dahulu sudah kita bahas, ikhwan, enggak mudah menjadi pemimpin, khususnya di negeri kita ini. Salah satu amanah pemimpin itu yang akan ditanya dia di akhirat. Nggak sanggup harta dan jabatan itu akan menolongnya di akhirat, akan bisa. Apa itu? Dia harus pastikan bahwasanya seluruh rakyat Indonesia yang muslim itu menyembah Allah, mentauhidkan Allah. Dia harus pastikan itu tersebar. Dakwah tauhid harus difasilitasinya dan harus dibantunya, bukan dibubarkan. Makanya salah satu tujuan jihad fisabilillah itu adalah memastikan wilayah itu siapapun yang mau masuk Islam tidak terhalangi. Siapapun yang ingin mengamalkan Islam tidak dihalang-halangi. Meskipun nanti masih banyak orang yang tidak mau masuk Islam di tempat itu. Karena jihad itu bukan memaksa orang masuk Islam, tetapi memastikan kalimat Allah la ilaha illallah tegak di situ, dihinakan seluruh kalimat-kalimat yang lain, dan siapapun yang mau masuk Islam untuk mengamalkan Islam di tempat tersebut tidak ada yang menghalanginya. Maka pemimpin tertinggi itu salah satu kewajiban dia, amanah yang ada pada diri dia adalah memastikan seluruh kaum muslimin. Adapun nanti dia dapat hidayah itu tidak, itu urusan sekian. Tetapi memastikan bahwasanya dakwah tauhid di Indonesia ini, sistem kurikulum di Indonesia ini berorientasi untuk menegakkan peribadatan kepada Rabbul Alamin. Itu berat kan? Siapa yang menjadi pemimpin? Akan banyak juga kan begitu. Tetapi itulah salah satu yang akan kelak dipertanggungjawabkannya di akhirat. Karena ini amanah.
berdasarkan hal itu masuk semua ke yang namanya pemimpin. Termasuk antum yang pemimpin keluarga, memastikan di keluarga antum itu dakwah tauhid jalan, syariat Islam jalan. Kalau saya sebagai pemimpin lembaga, pemimpin pesantren, saya pastikan kurikulum di tempat saya tidak menyimpang, dan saya pastikan seluruh anak-anak itu harus tahu tauhid, tahu fikih yang benar. Itu amanahnya. Karena orang tua menitipkan anak, nggak mudah kan? Nggak mudah. Jadi antum jangan berpikiran bahwasanya, apalagi kalau ada orang mengatakan Ustadz tak layak jadi pemimpin, nggak ngerti dia cara memimpin. Anda keliru besar. Dari zaman dahulu para pemimpin Islam ahli agama, Umar bin Khattab, Abu Bakar Siddiq dan seterusnya. Apa kira-kira yang akan dijadikannya kalau dia nggak ngerti agama ini? Kurikulum apa yang akan diletakkannya? Itu penting dalam masalah amanah. Ya, ya besar itu salah satunya ya. Kalau tidak diberikan contoh di sini, memastikan bahwasanya keuangan negara dipergunakan sebaik-baiknya, tidak difoya-foyakan, tidak banyaklah ya. Kalau kita ungkit nanti ini besar sekali, memastikan keuangan negara ini berjalan untuk kepentingan kaum muslimin. Bukan di kemudian hari kaum muslimin dibebani. Amanah. Lalu di sana ada amanat menteri, ada amanat gubernur, ada amanah hakim. Hakim nggak main-main. Zaman sekarang ini orang pikirnya jadi hakim itu mudah, mau membaca ini boleh, ini tidak boleh, ini hukuman sekian-sekian. Tanggung jawabnya besar di akhirat. Ya. Yang tanggung jawab besar seperti ini, ikhwan, nasihat saya seperti di zaman kita ini agak susah, amar-amar nahi munkar, jauh di jabatan-jabatan seperti ini. Antum jangan berpikiran ke arah sana. Kalau hanya urusan dunia bisnis, ujung-ujung kemiskinan meninggal, ujung-ujungnya orang kaya meninggal, dan dua-duanya ditanya man rabbuka wa man nabiyyuka wa ma dinuka di kuburan. Sama ditanya. Tergantung kita bisa menjawabnya enggak, bagaimana kita di dunia. Belum antum punya jabatan, belum antum tinggalkan agama. Bagus enggak punya jabatan. Agama ini yang terpenting. Kesuksesan itu adalah selamat dari neraka, bukan memiliki jabatan. Ya. Karena zaman sekarang antum jujur sendiri pun enggak akan bisa. Tes saja lah di tempat antum itu jujur. Paling besok tuh digonikan. Kan gitu, mungkin sebagian digonikan, sebagian dibuatkan kasusnya segala macam. Apa intinya? Mau duit? Kalau mau duit nggak usah banyak niat, mudah. Lu bisnis. Setinggi apapun jabatan kita di suatu instansi, kita karyawan. Sekecil apapun bisnis kita bos. Jualan banyak jualan kan gitu. Atau sudah sebagian, oh masya Allah. Ya. Jadi, ikhwan, ya. Pondasi atau asal dari amanah ini ada dua. Asal dari amanah ada dua. Amanatun fi hukukillah. Amanah di dalam hak Allah, yaitu amanatul abdi fi ibadatillahi azza wa jalla. Amanah seorang hamba untuk beribadah kepada Allah. Itu amanahnya. Ini kita yang hadir semua, ingat amanah kita ini amanah yang tertinggi. Ya, amanah, tanggung jawab yang dipercayakan Allah kepada kita begitu kita lahir di muka bumi ini adalah tauhidkan Allah. Beribadah hanya kepada Rabbul Alamin. Itu akan ditanya kita di akhirat. Makanya pertanyaan pertama di kuburan apa? Siapa Rabbmu? Siapa nabimu? Apa agamamu? Di akhirat, inna awwala ma yuhasabun nasu yaumal qiyamah a'malu as-salat. Amal pertama yang akan ditanya dari amal hamba yang saleh, amalnya yang saleh adalah salat. Itu amanah. Untuk dilihat kesesuaian salat kita dengan salat Rasulullah.
Ini orang nggak peduli yang nomor satu ini. Hak Allah itu amanah, beban yang dibebankan kepada kita, memastikan amanah itu jalan. Insya Allah kita lanjutkan setelah salat isya bismillah, masuk ke berikutnya, amanah yang menjadi hak-hak manusia. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat yang Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan sedikit lagi kajian kita, sekitar 15 menit kurang lebih, dan ini merupakan kebiasaan kita terdahulu. Kita ambil setelah sholat isya beberapa menit, kurang lebih 15 menit. Bab perintah untuk menunaikan amanah. Tadi yang pertama adalah amanah yang berkaitan tentang hak Allah. Ingat ya. Berarti keluar kita dari sini nanti. Keluar dari sini. Kita keluar dari pintu itu. Maka tahulah kita ini telah diberikan oleh Allah amanah untuk beribadah. Untuk itu kita hidup. Suka atau tidak suka. Begitu kita meninggal, ditanya. Cuma beribadah itu seperti apa? Lagi-lagi belajar. Karena Allah tidak diibadahi dengan kebohongan. Allah diibadahi dengan hati. Ikhwan, akhwat, muslimat, muslimin. Setiap hari sebetulnya jatah kita hidup berkurang. Cuma kita nggak sadar. Mungkin karena sibuk dengan urusan dunia, mungkin dengan banyaknya angan-angan, target begini, target begitu. Setelah dapat ini punya target seperti ini. Sebetulnya itu kita dilalaikan sebetulnya. Dilalaikan. Ya memang namanya kita hidup butuh modal, butuh biaya hidup ini. Tetapi itu hanya sekedar berapa yang kita butuhkan. Dan terkadang kita mendapatkannya lebih. Setelah lebih malah disibukkan lagi kita untuk mengaturnya. Karena mengatur keuangan kan mudah, nggak perlu sekolah itu. Yang penting ada duitnya. Kalau nggak ada duitnya apa diatur? Kan gitu ya. Cuma makin banyak dari sisi harta kita, makin banyaklah waktu yang harus kita berikan untuk itu. Tapi ingat, yang pertama sebetulnya amanah tertinggi di sini adalah amanah kita seorang hamba untuk beribadah kepada Rabbul Alamin. Kita tunaikan atau tidak? Karena dalam surat An-Nisa 58, sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menunaikan seluruh amanah kepada pemiliknya. Amanah kita ini adalah kepada Rabbul Alamin. Peribadatan. Yang kedua, amanah yang berkaitan dengan hak manusia. Amanah yang berkaitan tentang hak manusia. Dan ini banyak. Ya. Wa kulluha yu'marul insanu biadanya. Seluruh manusia, seluruh amanah ini manusia diperintahkan untuk menunaikannya. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menunaikan seluruh amanah kepada pemiliknya. Di sini Allah menggunakan hak uluhiyah, nama uluhiyah Allah. Sesungguhnya Allah. Ini dari sisi ilmu balaghah, penekanan yang sangat luar biasa menakutkan ayat ini.
Tapi kebetulan pula sedikit sekali orang yang paham bahasa Arab. Yang bisa bahasa Arab tidak pula banyak yang ngerti kepada Allah. Makanya tidak salah atau memang betul lah. Allah, ya, para ulama yang sangat takut kepada Rabbul Alamin, ulama betulan ya, bukan ulama-ulamaan, ulama betulan. Dia memiliki kemampuan ilmiah. Ulama itu adalah memiliki alat-alat ijtihad pada dirinya. Begitu dia membaca ayat Al-Quran, dari seluruh sektor dia paham, dari sisi usul fikihnya, sisi pendalilannya, dari sisi bahasanya, apa yang dimaksudkan, hikmah di sini ada tadi, dipahami atau tidak. Yang penting para ulama. Maka tatkala Allah menggunakan innallaha ya'murukum, sesungguhnya Allah memerintahkan kalian. Padahal tadi bisa saya katakan, bisa Allah mengatakan Allah aku perintahkan, kata Allah. Aku perintahkan, bisa jadi, bisa. Tetapi kenapa Allah menggunakan innallaha ya'mur? Karena itu memiliki penekanan yang sangat luar biasa. Berarti harus kita lihat apa yang diperintahkan setelah dan banyak. Karena menggunakan Allah sama dengan misalnya, ya, itu artinya ada perbedaan dari sisi nilai bahasa bagi orang yang mempunyai karya seni bahasa, dari menganalisis nilai-nilai intrinsik, ya, apresiasi karya sastra biasanya anak sekolah, misalnya ya menganalisis karya sastra lama klasik, novel-novel lama dalam bahasa Indonesia, ya dimasuk dalam bahasa. Dari sisi bahasanya bagaimana? Kenapa bahasa ini seperti ini di era ini seperti itu? Maka dia tuh, oh bahasanya seperti ini karena ini di era perjuangan, maka bahasanya seperti ini. Sekarang bahasanya sudah lain karena eranya seperti ini. Nah gitu, ya ada analisisnya. Itu juga begini. Karena Allah itu beda kalau ada orang mengatakan, ya, aku perintahkan kalian dengan si fulan perintahkan kalian. Itu beda. Ya. Dua hal ini berbeda nilainya. Ya. Kalau menggunakan namanya itu sangat kuat. Sangat kuat. Kalau menggunakan namanya sangat kuat. Keinginan itu sangat kuat di situ. Ya. Nah, ini harus diperhatikan. Kalau tidak, Allah bisa mengatakan aku perintahkan kalian. Tetapi tatkala Allah menggunakan, jadi di sini dikatakan sesungguhnya Allah memerintahkan kalian menggunakan bentuk uluhiyah. Yang sangat agung. Tahulah kita bahwasanya yang diperintahkan ini sangat besar. Apa itu? Amanah. Ya. Konsekuensi dari menunaikan amanah apa? Konsekuensi dari menunaikan amanah itu, ya ikhwani dan akhwat, adalah amanah itu harus dijaga. Karena tidak mungkin amanah itu dilaksanakan atau ditunaikan kepada pemiliknya kecuali kalau dijaga. Tadi contoh, kita sewa mobil rental. Di situ ada hak, ada amanah, dititipkan sama kita mobilnya, lepas kunci bahasanya. Bukan kayak tadi sampai kita lihat dia rental Pajero, habis dashboardnya di preteli. Kan gitu ya. Berarti apa? Dia titipkan sama kita mobilnya, kita rental, lepas kunci. Berarti bagaimana cara kita menjaga titipan dia, amanah
amanah yang sedang diberikan sama kita, ini mobilnya dijaga. Nah, itu maksudnya. Kerjaan saya ini mengerikan. Bagi saya ya. Saya harus jaga gedungnya. Saya harus jaga anak-anak ini tidak menyimpang. Saya harus pastikan pula seluruh kurikulum jalan. Saya nggak mudah ini jadi pemimpin komunitas kecil. Iya kan? Itu dia bagaimana mau kita tunaikan kepada sang pemilik umat. Ya, saya kan umat yang punya pribadi. Apalah tanggung jawab saya kepada seluruh donatur. Kan harus saya jaga punya mereka. Ini amanah. Ya, ikhwani. Lalu kita lompat ke urusan nomor 1, maka ini hati-hati. Jangan sempat kita terfitnah, yaitu amanah kepada Allah. Bagaimana kita menunaikan peribadatan kepada Allah kalau agamanya tak kita jaga? Dipreteli ajaran Islam. Apa yang disampaikannya sama? Bagaimana dia melaksanakan peribadatan kepada Allah Alamin kalau ajaran Islam itu dipreteli? Ya, bisa jadi dia merasa dia nggak mempreteli karena kebodohannya. Yang kedua memang munafik, di situ apa mau kita buat? Ya, karena tidak mungkin kita menunaikan amanah tersebut kepada pemiliknya kecuali kalau kita jaga. Ini rumus. Tidak kita rusak, tidak pula kita biarkan begitu rusak. Terkhusus agama Allah ini tidak ditambahi, tidak dikurangi. Makanya dahulu saya katakan kepada antum semua, bagi yang tidak bisa memahami dalil, mudah memahami ajaran Islam, asal mau. Caranya, kalau kita lihat dari tahun 2024, banyak versinya yang ngomong beraneka ragam. Alhamdulillah di tempat kita ini nggak beraneka ragam. Di masjid yang lain beraneka ragam ngomong Jumat ini si fulan ngomong begini, Jumat depan ada sebulan membantah yang kemarin. Kan gitu. Sedangkan yang mendengar penduduk setempat yang memang dia sholat di situ, dia yang bingung. Kemarin Ustaz itu ngomong gini, saya nggak pernah lihat. Makanya amanah BKM lebih ngeri lagi, memastikan yang ngomong di tempat dia nggak beraneka ragam. Ya, tidak dikurangi. Jangan kita petakan di tempat kita. Caranya, petakan Islam dari era Rasulullah. Kemudian bagaimana para sahabat mengeksekusi permasalahan setelah Rasulullah wafat. Tarik ke tahun 2004. Dapat Islam. Karena Islam ini akan dijaga oleh Allah. Allah akan menjaga kami melalui wali-walinya. Begitu saja rumusan termudah dalam memahami Islam. Lihat di sana tak ada yasinan. Ya di sini pun nggak boleh ada yasinan itu maksudnya. Ya. Nah, lihat di sana tak ada maulid. Nah, di sini pun tak ada maulid. Nah, itu mudah. Mudah. Ya. Kalau dia ada di sini, berarti ada titipan tengah jalan. Tak siapa yang titip, kita nggak tahu. Yang jelas syaitan lah. Kalau di era Rasulullah ada tempat kita ada, berarti kan ada penyimpangan. Nah, itu rumus. Dan ini pernah saya sampaikan, ditolak juga oleh orang yang ngerti bahasa Arab, yang sama-sama beda dari India, lulus fakultas syariah, sama-sama dari India sama-sama, kan gitu, ya. Begitu mudahnya memahami ya, gitu. Di sana tidak ada ini, sampai di sini pun tidak ada. Contohnya begini, kenapa dia tetap mengamalkan sholat 4 rakaat isya
Dari era Rasul 4 segi 4 juga pas, tapi giliran yang lain kok nggak pas. Ini nggak amanah iman itu. Kotak-kotaknya aja Islam. Ikhwani, menunaikan amanah itu termasuk tanda keimanan. Fakullama wajadta insana aminan fima yu'tamanu alaihi mu'addiyan lahu ala al-wajhil akmal fa'lam annahu qawiyyul iman wa kullama wajadtahu kha'inan fa'lam annahu dha'iful iman. Setiap kali kau temukan seorang amin, terpercaya dalam perkara yang diamanahkan kepadanya, dia tunaikan amanat itu dalam bentuk yang sesempurna-sempurnanya, ketahuilah bahwasanya dia memiliki keberanian dengan iman yang kuat. Dan begitu juga apabila engkau mendapatkan seseorang yang khianat akan amanah tersebut, ketahuilah bahwasanya imannya lemah, dan iman itu bertambah dan berkurang sebagaimana akidah Sunnah wal Jamaah, dan bisa berkurang sampai habis. Berarti jatuh dalam pembatal keislaman. Itu kan urusan dunia jadinya udah. Jadi seluruh penyimpangan di dalam Islam itu urusan dunia, tak ada urusan akhirat. Semuanya. Wa minal amanati ma yakunu baina rajul wa sahibi min al-umur al-khasah, yang kita ambil pada pertemuan kita selanjutnya insyaallah taala. Ini sudah berkaitan masalah pembahasan yang berkaitan dengan amanat di antara dua orang yang harus dilakukan. Insyaallah akan kita bahas pada pertemuan kita berikutnya insyaallah taala. Wassallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.